kita tidak bisa kita meraihnya kecuali dengan mengikuti jejak bagaimana Rasul SAW melakukan dan mencontohkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina tawaqqafna bil ams? Aina tawaqqafna? Sampai mana kemarin? والدليل على الهجرة خلاص. والدليل على الهجرة والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم. Dalil tentang disyariatkannya hijrah dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah itu tidak putus hingga taubat pun berhenti, tidak diterima lagi. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat senantiasa terbuka lebar hingga matahari terbit di mana dia terbenam. Ini yang kita sebutkan kemarin, bahwa hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah yang maknanya secara umum. Adapun secara khusus adalah makna hijrah adalah dari Mekah ke Madinah. Maka ini yang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Kata beliau, "Falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati asy-syara'i al-Islam." Misal zakat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, sudah tenang dan seterusnya, sudah tidak ada gangguan dalam berdakwah, dalam melaksanakan syariat, maka Allah pun memerintahkan syariat-syariat yang lainnya. Tidak sekedar tauhid. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan dan bagaimana manusia ini bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Tatkala sudah kokoh ketauhidan manusia saat itu, orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka yang masuk Islam dan seterusnya, mereka bertauhid, maka sangat gampang untuk bisa melakukan syariat lainnya, puasa, zakat, salat dan seterusnya, itu gampang dilakukan. Tapi ketika seseorang ingin melaksanakan hal-hal yang sifatnya cabang dari keimanan, sifatnya cabang dari ketauhidan, maka itu sulit bagi mereka. Mungkin beberapa saat saja kemudian berhenti lagi. Umira bi baqiyati asy-syara'i al-islami misal az-zakah was-shaum wal-hajj wal-jihad wal-azan wa al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. An-nahy 'anil munkar. Kalimat an-nahy 'anil munkar di antara maknanya adalah bisa bermakna bahwa tauhid juga itu ada kesyirikan itu adalah kemungkaran. Tetapi maksudnya di sini adalah an-nahyu al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Maksudnya apa dia? Adalah sifatnya maksiat selain daripada kekufuran, wa ghairi dzalika min asy-syara'il Islam dan lainnya. Akhadha al hadza 10 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syariat berapa? 10 tahun. Sebelumnya kita sebutkan berapa tahun? 13 tahun. 10 tahun sebelum Mi'raj, 3 tahun setelah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya tauhid. 10 tahun syariat. 10 tahun syariat menunjukkan bahwa separuh dari risalah nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari separuhnya itu diperkhususkan untuk mendakwahkan tauhid, diperkhususkan untuk dakwah tauhid. Kemudian setelahnya itu baru diperintahkan untuk mendakwahkan syariat yang lainnya, perintah-perintah ibadah yang lainnya, menunjukkan bahwa kalau seseorang ingin berdakwah mulai dari yang tauhid, mulai dari
dari tauhid. Adapun selebihnya itu maka kita memperhatikan perselisihan yang berbeda dengan kita, ya mungkin ibadahnya, salatnya, puasanya, maka itu jangan terlalu mengambil waktu, terlalu dominasi ke sana titik fokus dakwahnya. Karena demikianlah cara berdakwah para ulama, bahwa mereka memulai dari tauhid, Pengingkaran kita terhadap kemungkaran dalam tauhid itu harus lebih kencang daripada pengingkaran kita terhadap pelanggaran syariat. Jangan dibalik. Kemudian dalam pelanggaran syariat, maka seorang mukmin penuntut ilmu, seorang duat, dia harus mengetahui tingkatan ibadah mana yang sifatnya lebih wajib daripada mana yang wajib, mana yang sunnah muakkadah dan mana yang sunnah biasa. Itu harus dia pahami. Demikian juga dalam mengingkari kemungkaran. Tatkala dia mendapati ada kemungkaran yang sifatnya kesyirikan, maka dia harus lebih lebih bersemangat mengingkarinya. Dalam kemungkaran yang sifatnya maksiat bukan daripada kesyirikan, maka dia juga di sana harus memposisikan dirinya dalam mengingkari kemungkaran. Biasa kita sebutkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwa ketika seseorang dikatakan bijak dalam berdakwah, maka kata beliau, al-ilmu qabla ad-da'wah war-rifqu ma'aha was-sabru ba'daha. Itu dakwah bijaksana dalam berdakwah. Tentunya tidak mungkin seseorang bisa meraih yang namanya lemah lembut dalam berdakwah kecuali dia harus mengetahui tingkatan ibadah, mengetahui mana yang lebih berat maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana kesyirikannya lebih utama, mana kesyirikan dan mana wasilah untuk kesyirikan. Karena beda pengingkaran antara wasilah terhadap kemungkaran yang sifatnya wasilah terhadap kesyirikan, wasilah terhadap kemungkaran dengan kemungkaran itu sendiri. Harus dibedakan itu. Harus juga dibedakan mana tauhid, mana ibadah sifatnya syariat, mana tauhidnya yang kemudian di sana mungkin lebih ringan dibanding yang tauhid yang lainnya. Tentunya semua tauhid tingkatannya lebih tinggi semuanya dibanding ibadah. Tetapi tentunya ada ibadah yang demikian kita bahas tentang ada akidah Imam Al-Bukhari, ada akidah Imam Syafi'i, ada akidah Imam Al-Humaidi, semua sunnah, semua itu menunjukkan bahwa itu adalah ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ciri khas ahlu sunnah yang dengannya para ulama lebih fokus ke sana. Karena kalau kita menyelisihi dari para ulama cara berdakwahnya, maka yang banyak nanti justru penentangan yang kita peroleh, yang dengannya tujuan kita tidak tercapai. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala betul-betul memberikan nasihat yang sangat baik, sangat indah untuk kita dalam mengingkari, dalam berdakwah. Intinya berdakwah memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Asyara sinin beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan berapa? Mendakwahkan 10 tahun syariat. Syariat ini banyak atau tidak? Banyak sekali. Kemudian berat juga. Tetapi tauhid itu sangat gampang. Cuma sulit untuk diterima masyarakat. Sulitnya karena apalagi kalau masyarakatnya sudah mendapatkan pendidikan yang berbeda dengan yang seharusnya terdidik di atas syariat, yang dengannya pendidikan yang diperoleh mengeluarkan dia dari fitrahnya. Makanya pendidikan itu adalah suatu amalan, suatu perbuatan yang merubah fitrah manusia. Pendidikan, entah belajar atau mengajar, itu adalah pendidikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari fitrah kepada yang lainnya, merubah seseorang dari fitrahnya. Makanya tidak ada kalimat namanya Islamisasi. Yang ada itu Kristenisasi. Apa maksudnya? Kalau Kristenisasi
artinya mengeluarkan seseorang dari nalurinya. Tapi kalau Islamisasi tidak ada, karena memang kita mau mengembalikan seseorang kepada apanya, dasarnya, yaitu fitrahnya. Acara sini wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah 10 tahun tentang syariat, maka Allah pun mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adda al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menyelesaikan tugasnya. Beliau telah menyelesaikan tugasnya, telah menyampaikan amanahnya kepada hamba ini, yang datangnya amanah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan, menasihati kita semuanya, menasihati umat manusia, bukan hanya umat manusia, tentang bagaimana jin dan seterusnya di dalamnya, yang kemudian Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Wa dinuhu baqin, adapun syariat ini, agama ini kekal. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al ummatu alaihi, yang mana Rasulullah SAW dalam menasihati umat ini, kaum manusia ini, Rasulullah SAW tidak ada yang dia sisa dari kebaikan kecuali menasihatinya, menyarankannya, mendorongnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga keburukan, tidak ada keburukan yang disisa oleh Rasulullah SAW kecuali Rasulullah SAW memperingatinya, jangan lakukan. Intinya bahasa bebasnya, jangan melakukannya. Wal khairu alladhi dalla alaihi wa tauhid wa jami'u ma yajib ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah tauhid dan seluruh apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan, kesyirikan. Apa bahasanya, keburukan itu adalah kesyirikan dan apa saja yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukainya. Wa ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'is saqalain. Yang kemudian kewajiban taat kepadanya Allah wajibkan bagi kita semuanya. Allah wajibkan bagi kita semua, kepada jin dan manusia, kepada jin dan manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Kata Rasulullah SAW, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, bahwasanya saya ini adalah rasul dan utusan Allah kepada kalian semuanya, kepada kalian semuanya. Wa akmalallahu bihi dinahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan melalui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya. Agama Allah Subhanahu wa taala sudah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa al-yauma akmaltu lakum, wahai sekalian manusia, pada saat apa? Haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji, kemudian dia berkhutbah di hadapan khalayak manusia kaum muslimin pada saat itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan saya telah reda bahwa Islam itu adalah agama kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kalau ada agama selain daripada Islam. Artinya dipeluk oleh manusia, dijadikan sebagai undang-undang dalam kehidupannya. Wa atmamtu alaikum nikmati,
dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku wa raditu lakum ini nikmat iman yang dimaksud, nikmat iman, nikmat iman, semuanya. Makanya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman. Kalau nikmat iman sudah pasti dan otomatis kita di sana ada berapapun nikmat iman yang Allah beri, berarti itu standar kecintaan Allah. Tapi kalau nikmat harta, enggak. Nanti dipergunakan harta itu dalam ketaatan, maka itu adalah kadar kenikmatan, kadar keimanan, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau iman yang Allah berikan, maka itu adalah menunjukkan bahwa itulah kecintaan Allah, itulah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala mautihi, ini tidak seperti orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah sempurna nasihatnya, tapi Islam belum sempurna. Itu tidak mungkin itu. Sebagian orang mengatakan demikian. Tapi orang jahil, orang jahil bahwa katanya tugas Nabi SAW sudah selesai, sudah sempurna. Adapun Islam tidak sempurna. Belum. Artinya dia bolehkan berkreasi orang dalam syariat. Dan ini yang dilarang. Ini dilarang. Sehingga apa? Nanti akan merusak syariat ini, merusak dengan mengurangi dan merusak dengan menambahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya, dalilnya adalah innaka mayyitun wa innahum mayyit. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian tatkala nanti hari kiamat kalian dibangkitkan, kalian pun bermusuhan. Takhtasimun, kalian akan bermusuhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menyikapi kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat seakan-akan tidak menerimanya, menerima bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi SAW, karena saking cintanya kepada Nabi SAW. Kecintaan kepada Nabi membuat manusia ini lupa terhadap dunia. Karena dia adalah manusia satu-satunya memang untuk wajib dicintai. Orang sekedar melihat saja Nabi SAW sudah jatuh cinta, sudah jatuh cinta, dengan akhlak dan wajahnya, dengan rupanya dan tutur katanya, serta gerak-gerik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar dilihat saja, maka orang-orang sudah dibuat jatuh cinta terhadapnya, dibuat jatuh cinta. Maka orang yang mengingkari Nabi SAW, tidak mengimani Nabi SAW, maka itu adalah manusia seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia. Kalau kita membaca Syama'ilun Nabi SAW, Syama'ilu An-Nabi SAW, tentang bagaimana sifat-sifat fisiknya Nabi SAW, itu sangat indah. Bagaimana akhlak Nabi SAW sangat indah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul-betul menjadikannya sebagai rahmat lil alamin, bukan hanya manusia, tetapi Allah menjadikannya rahmat untuk manusia, jin, pepohonan, para malaikat, bebatuan, rahmat bagi Allah Subhanahu, rahmat bagi seluruh alam. Kita para sahabat bagaimana dia? Umar radhiyallahu taala anhu dia tidak percaya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan dia mengatakan kepada seluruh sahabat di kala itu, kalau ada yang mengatakan man qala anna Muhammadan mat, adribu unukahu. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal, wafat, maka saya akan penggal lehernya. Saking tidak menerimanya bahwa Nabi SAW dia adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa ditenangkan siapapun dia. Tidak ada yang bisa menenangkannya.
saking bergejolaknya hatinya tentang wafatnya Nabi SAW, saking cintanya, yang menunjukkan cintanya beliau kepada Nabi SAW. Bagaimana tidak tatkala Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan kepadanya oleh Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak beriman kecuali engkau mencintai diriku melebihi daripada yang lain. Maka Umar pun mengatakan, aku mencintaimu melebihi dari semuanya kecuali diriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, engkau belum beriman kalau begitu. Sepenuh keimanan, belum beriman secara sempurna. Maka Umar pun mengatakan kepada Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling saya cintai melebihi daripada diriku, melebihi daripada semuanya beserta diriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu wahai Umar. Sekarang baru sempurna. Tatkala wafat Nabi SAW, maka beliau pun tidak menerimanya. Tidak sulit untuk dia terima saking cintanya kepada Nabi SAW, yang kemudian tidak ada yang manusia yang bisa menenangkan Umar radhiyallahu taala anhu kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun membacakan ayat ini, innaka mayyitun innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau meninggal, engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Apakah engkau meninggal mereka, apakah engkau meninggal kemudian kalian meninggal kemudian mereka orang-orang kafir itu kekal? Tidak, Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti itu. Baik. Saya ulangi bahwa Rasulullah SAW sekedar orang melihatnya lewat saja orang dibuat jatuh cinta. Saking indahnya Nabi SAW. Bagaimana keindahannya disebutkan dalam beberapa sirah bahwa dia adalah akhlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi. Nah, ada orang tidak senang dengan angin sepoi-sepoi. Ya, orang kalau panas pakai kipas, tapi ternyata kipas itu masih lebih rendah tingkatannya, membuat orang istirahat daripada angin itu. Angin lembut, lembut. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan orang-orang manusia ini apabila meninggal yub'atsun, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnahum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah itulah. Minha khalaqnahum, kami menciptakan kalian. Wa minha nu'idukum, dan kepadanya lah kami mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya lah kami mengeluarkan kalian dari yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Maksudnya untuk kehidupan kedua kalinya. Al-Ba'ats, apa dia? Hari kebangkitan adalah hari di mana manusia itu dikembalikan ruhnya kepada badannya. Itu namanya Ba'ats. Al-Ba'ats. Setelah hari di mana trompet ditiup kedua kalinya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah yang sebenar-benarnya. Summa yu'idukum fiha, kemudian Allah yang menumbuhkan kalian, mengembalikan kalian. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah yang mengeluarkan kalian. Maksudnya mengeluarkan di sini dibangkitkan kembali. Itu maksudnya. Wa ba'dal ba'si muhasabun, tatkala sudah ruh itu dikembalikan kepada badan manusia, kepada jasadnya, maka mereka muhasabun, mereka dihisab. Wa majziyuna bi'amalihim, dan mereka akan dibalas dengan amalan-amalan mereka. Apa dia muhasab? Perhitungan. Amalan dihitung. Ini untuk secara umum manusia. Adapun untuk orang-orang beriman, terlebih khusus di antaranya adalah hum la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Ternyata ada di kalangan manusia yang tidak dihisab. Yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa dia? La yastarqun, mereka orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian la yaktawun, mereka tidak mengobati diri dengan besi panas. Kemudian siapa dia? Wala yastarqun wala yatatayyarun, tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Sekecil apapun. Tatayyur maksudnya di sini adalah umpamanya ada orang Arab kalau mau pergi melakukan perjalanan, dia membuang dulu dia melepaskan burung. Kalau terbangnya ke kiri berarti mereka tidak jadi safar pada hari itu. Tapi kalau terbangnya ke kanan, maka mereka lakukan safarnya, dia laksanakan. Karena kalau ke kiri kata mereka, kecelakaan yang saya dapati. Itu maksudnya tatayyur. Tapi melebar. Ternyata bukan manusia melakukan, bukan hanya burung, tapi juga kucing. Baru keluar rumahnya mau pergi melakukan perjalanan, lihat kucing hitam. Maka dia menunda perjalanannya. Lihat apa sesuatu, burung itu gagap. Dan seterusnya. Maka itu apa? Itu juga termasuk tatayyur. Tatayyur itu adalah mengaitkan sesuatu dengan kebaikan dan keburukan, mengaitkan suatu benda dengan kebaikan dan keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya itu ukurannya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara manusia-manusia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mereka? Tidak dihisab, tidak ditanya oleh Allah. Tidak, dia hanya diberikan, dia hanya ditanya, diingatkan dosa-dosanya, diingatkan. Bukankah kamu demikian dulu melakukan maksiat di sini dan seterusnya? Yang kemudian dia mengakui iya saya begini, hingga dia merasa celaka baginya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kama sartartuhu laka fid dunya wa ana aghfiru lakum al-yawm. Sebagaimana saya menutupi dosa-dosamu dulu tidak dilihat oleh manusia waktu di dunia, maka hari ini saya pun menutupinya, saya pun mengampuninya. Maka ini diantara kemuliaan keutamaan orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kesyirikan, tatayyur tadi. Syirik kecil saja dia tidak lakukan, apalagi syirik besar. Kalau syirik besar dia lakukan, itu tatayyur. Bagian daripada kesyirikan. Dia adalah wasilah untuk melakukan kesyirikan. Tapi itu yang tidak dilakukan, maka balasannya tadi tidak dihisab. Tidak dihisab. Wa man kazzaba liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Insyaallah. Di mana pada saat ruh-ruh telah dikembalikan, sudah dihisab oleh manusia, itu adalah apa? Mereka akan diberikan balasan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Memberikan balasan bagi orang yang melakukan keburukan dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan diberikan bil husna. Apa husna? Surga. Dia adalah surga. Sebagian ulama mengatakan husna adalah surga, ridwan. Yang kemudian di dalam Al-Quran ziyadah adalah apa? Ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kazzaba bil ba'si kafar. Siapa yang mengingkari, tidak mengimani daripada apa? Hari kebangkitan, maka dia adalah orang yang kafir. Dia adalah orang yang kafir, tidak beriman, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia zakat. Kalau dia tidak meyakini bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian, maka dia apa? Kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu menduga, mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan. Itu dia pendalilannya. Qul bala wa rabbi. Katakanlah demi Allah, demi Rabbku, la tub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu apa yang kalian telah lakukan, apa yang kalian telah amalkan. Wa zalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih sulit? Menciptakan menciptakan pertama kali, atau membuat sesuatu pertama kali, atau kedua kalinya?
pertama kali, maka tatkala dibangkitkan itu adalah yang kedua kalinya, tentunya lebih mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala, sangat kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika 'alallahi yasir. Maksudnya kita dihidupkan untuk kedua kalinya, yaitu hari kebangkitan, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya sama di hadapan Allah. Seandainya kita menggunakan akal tadi, menggunakan akal, maka dia lebih mudah secara akal. Tapi kalau bagi Allah, antara yang pertama dengan yang kedua sama saja. Semuanya mudah. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa munzirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira terhadap orang yang melakukan tauhid, mempercayai tauhid. Kabar memberi peringatan terhadap orang yang mengingkari tauhid. Tidak bertauhid, orang yang melakukan kesyirikan. Rusulan mubasysyirin wa munzirin. Dan para rasul itu yang Allah utus mubasysyirin wa munzirin. Mereka itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada orang-orang. Ini cara berdakwah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cara dakwah mereka demikian. Tidak ada yang lebih menitik beratkan kepada memberi saja kabar gembira, tidak memberi peringatan kepada orang. Ada kemaksiatan dia tidak tegur, ada keburukan dia tidak berikan bahwa ini dilarang, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara berdakwahnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Insyaallah tidak mendapatkan keberkahan. Karena siapa yang berdakwah, apa saja yang mau dilakukan seorang manusia dalam kehidupan ini, maka kalau dia mau mendapatkan keberkahan di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikuti Al-Qur'an. Bagaimana cara berdakwah yang diterapkan, yang dikatakan oleh Al-Qur'an? Mubasysyirin wa munzirin. Harus seimbang antara memberi kabar gembira dengan memberi peringatan. Ada kalanya seseorang memberi peringatan, ada kalanya memberi kabar gembira. Tidak hanya melihat keburukan sehingga dia perhatikan mentahzir, memperingati. Tidak juga dengan santai-santai dengan kemaksiatan manusia. Santai-santai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak, Allah semuanya. Semuanya dia harus melakukan. Wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Supaya apa? Ini tujuannya kenapa harus dua. Beri kabar gembira dan beri kabar dan beri peringatan. Li'alla yakuna 'ala Allahi lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya manusia itu tidak lagi memiliki hujjah, tidak lagi memiliki alasan. Saya dulu dapat kabar gembira saja. Wahai Rasulullah, wahai ya Allah. Sehingga saya tidak melakukan apa mau saya. Seorang datang kepada Hasan Al-Basri, "Ma baluka ya Abu Muhammad?" Abu Abdurrahman siapa? Al-Hasan siapa laqabnya, kunyahnya Abu Hasan Al-Basri. "Ma baluka bi rajulin yukhawifunana katsiran." Wahai Hasan Al-Basri, bagaimana pandanganmu dengan orang yang senantiasa Yang senantiasa memberikan peringatan, menakut-nakuti kita tentang akhirat. Dia bilang, kata Hasan Al-Basri, itu lebih baik daripada orang yang senantiasa mengabarkan kepadamu, yang memberikan kabar gembira saja, terus kabar gembira. Pada saat nanti kabar gembira saja kau dapat di dunia, kemudian tiba-tiba nanti ternyata lebih menakutkan. Maka Hasan Al-Basri menjawab demikian. Itu khairul laka yukhawifunaka an-nas min an yubashshirunak. Itu lebih baik dikasih. Maksudnya apa? Maksudnya harus seimbang, sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang. Ba'da rusuli, setelah diutusnya para rasul, supaya manusia ini tidak mendapatkan alasan, tidak ada lagi alasannya untuk berhujjah di hadapan Allah setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa di sini? Setelah hujjah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dai, seorang rasul itu kan melakukan dua-duanya. Dia basyiran wa nazira. Maka orang yang mau mengikuti para rasul dakwahnya harus juga dua-duanya.
Karena kalau tidak, yang kita yang menjadi masalah nanti di hari kiamat. Apa dia? Kalau kita berdakwahnya hanya basyir saja, ya, tidak pernah menegur mereka dalam kemaksiatan, ya, maka mereka berarti mendapatkan hujjah, ya, mendapatkan alasan. Nabi kan tidak ada saat ini. Kita yang menjadi penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita yang harus mengikuti Nabi SAW dalam berdakwah caranya. Ya, kalau hanya sekedar apa? Memberikan kabar gembira, orang akan mengatakan, saya tidak pernah dilarang, saya tidak pernah begini. Yang ada adalah kabar gembira saja, begini kalau melakukan ini dapat ini, kalau melakukan ini dapat ini, pahalanya begini, pahalanya begini, pahalanya. Tapi tidak pernah mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini dilarang, ini syirik, ini. Tidak pernah mengatakan demikian, maka manusia itu akan menuntut kita di hadapan manusia, di hadapan Allah. Demikian juga sebaliknya. Kami ini dulu hanya diperingati terus, tidak ada kabar gembira, sehingga tidak ada amalan kami dalam cinta, tidak ada amalan kami ada dalam tawakal dan harapan. Maka di sana Allah manusia ini akan menuntut kita, akan menuntut. Awaluhum Nuh, Rasul yang pertama adalah Nuh, wa akhiruhum Muhammad, dan yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh, dalil tentang bahwasanya para rasul itu yang pertama dari kalangan mereka adalah Nuh. Inna auhayna ilaik, inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyin min ba'dihim, dan para nabi setelah mereka. Setelah mereka, Allah menyebutkan apa? Wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama, inna auhayna ilaik, kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan sebelummu. Kepada siapa? Kepada Nuh. Mana dahulu, Nuh atau Muhammad? Nuh. Dua-duanya diberikan wahyu. Dua-duanya diberikan wahyu, menunjukkan bahwa Nuh itu adalah wahyu yang pertama. Kama wahayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam, min ba'dihi kepada nabi, kepada siapa? Nuh alaihi salam. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula, setiap umat Allah mengutus kepada mereka rasul, min Nuhin ila Muhammad, ya'muruhum bi ibadatillah wa yanhahum an ibadatit taghut. Yang mereka dari ba'asahullahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat seorang rasul, mulai dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti daripada rasul ini, apa yang mereka sampaikan adalah tauhid. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu taghut, yaitu at-taghut. Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang an i'budullah, tujuan rasul itu adalah dalam diutusnya adalah agar bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan apa? Menjauhi taghut, menjauhi taghut. Biasa kita sebutkan ikhwan bahwa ijtinab itu adalah ya kita mengambil jalan yang lain, taghut juga berjalan di jalan yang lain, itu namanya ijtinab. Melebihi daripada apa? Wajtanibut taghut wabta'idu, kalimatnya wabta'idu. Kenapa bukan menjauhi kesyirikan dengan kalimat ibta'ada yabta'idu? Kalau ibta'ada yabta'idu mungkin saya satu jalan begini, dia di depan, saya di belakang, sehingga saya melihat dia, melihat kemungkaran, gampang untuk terpengaruh lagi dalam kesyirikan. Atau dia di belakang, tatkala saya melihat ke depan, berarti dia apa? Di belakang saya mungkin menoleh, kemudian saya tertarik lakukan lagi kesyirikan. Atau dia di samping kiri kanan saya, maka syirik tidak bisa dijadikan dia di depan saya, dia di belakang saya, dia di kiri dan kanan saya. Tetapi hendaknya dia berada di jalan yang lain, saya berada di jalan lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, Allah memilih kata yang paling tepat untuk menghindarkan diri manusia dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Itu maknanya taghut, apa? Ijtinab. At-taghut, insyaallah at-taghut secara umum dibawanya
wa ftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taghut wal imanu billah. Secara umum makna taghut, ya, Allah mewajibkan kita untuk mengingkari taghut. Apa itu taghut? Secara umum dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Apa bedanya syaitan dengan jin? Apa bedanya syaitan dengan syaitan? Adalah sifat dari jin, tingkah lakunya daripada jin. Apa jin? Iblis. Apa bedanya syaitan dengan iblis? Karena jin kan ada yang beriman, ada yang kafir. Maka syaitan itu adalah sifat dari iblis. Sifat dari iblis, yang kemudian akan diperagakan oleh jin dan manusia. Jin dan manusia. Itu maksudnya. Adapun secara umum, maka syaitan apa taghut artinya yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Apa saja di mana seorang hamba di sana melampaui batasannya. Apa dia? Mim ma'bud, baik itu yang disembah, atau matbu' yang diikutin, atau muta' atau yang ditaatin. Wat tawaghit, sampai di situ perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Itu arti apa? Taghut secara umum. Wat tawaghitu katsira. Adapun taghut banyak. Yang paling besar, yang paling besar adalah yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian orang yang disembah selain daripada Allah lalu dia ridha. Itu taghut yang kedua. Taghut yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsi. Adalah orang yang menyuruh manusia bagaimana manusia ini beribadah kepadanya, taat dan tunduk kepadanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dukun, peramal, santet, apa semua. Semuanya itu adalah taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa yang kelima adalah orang yang berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena sudah sungguh telah sudah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Faman yakfur bit taghut, dan siapa yang mengingkari taghut wa yu'minu billah dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada apa? Kepada urwah, ikatan yang sangat kuat, pengikat yang sangat kuat. Ini juga bisa menjadi tafsir apa itu ar-rusd, apa itu al-ghayy. Ar-rusd adalah kufur bit taghut. Al-ghayy adalah al-kufr bit taghut. Apa itu jalan yang bengkok? Adalah apa? Al-kufr bit taghut, mengingkari apa? Taghut. Dan apa itu ghayy? Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang beriman, ini ada isyarat di dalamnya bahwa orang yang beriman hendaknya beristiqamah. Memegang teguh. Memegang teguh berarti tidak pindah-pindah itu. Hendak lepas-lepas, hendak jadi lemah pegangannya. Wa fil hadisi ra'sul amri al-Islam. Apa dasar daripada urusan agama ini adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihad, dan puncak daripada Islam ini adalah jihadun fi sabilillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimat wa zirwah
apa artinya zirwah? Puncak. Sanam apa artinya? Punuk unta. Sanam artinya punuk unta yang ada di atas itu. Itu. Punuk unta. Punuk unta, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat punuk unta? Wazirwatu sanamihi. Kenapa enggak bilang wazirwatu sanamil jabali? Kenapa bukan wazirwatu al-jabali al-islam, al-jihad? Tidak menggunakan kalimat itu. Tidak menggunakan al-jabal, tapi menggunakan sanam. Karena tidak semua unta itu memiliki punuk. Unta itu tidak semua memiliki punuk. Dan kalimatnya di sini, punuk unta adalah lambang kekuatan. Dipahami enggak? Yang memiliki punuk dari unta itu adalah yang jantan saja. Adapun betina enggak ada punuknya. Menunjukkan bahwa jihad itu nanti tegak kalau kuat. Kalau kuat. Kalau lemah, jangan mengatakan ayo kita berjihad. Jangan mengatakan ayo kita berjihad, karena pasti akan kalah. Demikian. Itu rahasia daripada kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazirwatu sanamihi al-jihad. Bahwa jihad itu nanti sudah kuat kaum muslimin. Kekuatan apa yang mau dibangun? Keimanan, ketauhidan, kekokohan hati di dalam di dalam berislam. Adapun kuat dari segi ini, maka itu tidak akan membuahkan kemenangan. Kuat dari segi amunisi, kuat dari segi peralatan persenjataan, itu tidak menjamin. Tidak menjamin. Tapi keimanan inilah yang Allah harapkan. Rata-rata orang yang berjihad, rata-rata Rasulullah SAW, para sahabatnya, atau jihadnya kaum muslimin, kemenangannya kapan didapat? Pada saat mereka kuat keimanannya walaupun amunisinya kurang. Saat amunisi dan personilnya banyak, ternyata di perang Uhud kenapa? Lari, hampir saja kalah. Saya sih mengikuti perkataan para ulama sebagian bahwa tidak bisa dikatakan kalah, tidak bisa juga dikatakan menang, tetapi intinya hampir saja kalah, dikarenakan mereka ujub, bangga dengan jumlah mereka yang sangat banyak, yang sangat banyak. Saat muncul kebanggaan tersebut, maka disitulah titik kelemahan. Di sana sisi titik kelemahan dari kaum muslimin. Maka dunia untuk bisa diperoleh, maka tidak ada dibanggakan kecuali keimanan. Itu yang hendaknya seseorang, kalau dia mau bangga, maka dia harus memperbaiki keimanannya. Bangga bukan berarti memamerkan dan seterusnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.